Amr bin Abdul Wahid. Lalu ditanya oleh para sahabat ya, para sahabat nanya, "Wahai Ali, kenapa tadi kok kamu sempat diam gitu ya? Kok sempat diam? Kok seperti orang gelisah gitu ya? Kok seperti orang gelisah?" Maka Ali jawab kepada para sahabat, saat dia meludahi wajahku, kata siapa? Kata Ali, aku marah gitu ya. Wajar, manusiawi, Pak. Diludahi marah gitu. Dimarahi orang kita ikut marah, itu manusiawi. Manusiawi. Kita yang bisa apa? Dimarahi orang itu terus kita diem, tetap sabar, itu luar biasa. Orang yang makomnya luar biasa. Seorang Abu Bakar dimarahi oleh orang kafir, dia memang sempat diem. Dia sempat diem. Tidak apa? Tidak membalas marahnya. Maka apa? Karena Abu Bakar diem, ini insya Allah sudah pernah saya sampaikan. Abu Bakar diem, maka Nabi duduk bersama Abu Bakar. Setelah itu apa? Orang kafir tadi memarahi Abu Bakar lebih keras. Ya. Tetap diem, Nabi tetap duduk. Ya. Lalu orang kafir marah lagi lebih keras lagi, sampai apa? Sampai menghina-hina Abu Bakar. Saat itulah Abu Bakar tidak kuat. Ini seorang Abu Bakar, sahabat utama. Orang yang biasa, bukan orang yang bukan Nabi yang masuk surga pertama kali. Jadi yang bukan Nabi masuk surga pertama kali. Dia kepancing marah. Lalu dia marah, ganti memarahi orang kafir. Begitu dia memarahi orang kafir, Nabi berdiri dan pergi. Nah, berdiri dan pergi. Abu Bakar ngajar Nabi, wahai Nabi, kenapa kok kamu meninggalkan saya setelah saya membalas? Nabi menjawab, tadi waktu kamu tidak membalas, di sekitarmu itu ada malaikat ikut duduk bersamamu. Setelah kamu membalas orang kafir ikut marah, malaikat tadi pergi dan setan datang duduk bersamamu. Nabi kan bisa melihat malaikat, bisa melihat setan. Maka apa? Aku enggak sudi, kata Nabi, duduk bersama setan. Makanya saya pergi. Itu seorang Abu Bakar juga ikut kepancing marah. Ali bin Abi Thalib pun diludahi marah dia. Tapi coba lanjutan jawaban Ali bin Abi Thalib ya. Aku tidak ingin membunuhnya lantaran amarahku. Itu pelajaran bagi kita, Pak. Kita itu jangan pernah mengambil keputusan sesuatu kalau kita sedang marah. Jangan pernah mengambil keputusan sesuatu kalau sedang marah. Kita marah kepada istri, mengambil keputusan, bisa keputusannya cerai. Maka di saat marah, tiru Ali bin Abi Thalib, diem, gitu. Diem, tidak mengambil keputusan apa-apa. Seorang pemimpin, presiden misalnya, mengambil keputusan di saat apa? Menterinya, di saat dia marah pada menterinya, terus dia mengambil keputusan, bisa fatal akibatnya, bisa fatal. Tiru Ali bin Abi Thalib, dia diem ya. Ini kalimatnya nih, aku tidak ingin membunuhnya lantaran amarahku. Memang ini sulit ya, tapi ini kan tahun baru gitu. Tahun baru itu kan kita harus lebih baik dibandingkan tahun lalu gitu. Ini yang kita perbaiki ya, akhlak kita gitu. Akhlak kita menahan marah ini. Aku tidak ingin membunuhnya lantaran amarahku. Padahal apa? Tinggal nebas gitu. Kalau kita sekarang sudah tinggal nebas saja, lalu diludahi, tambah cepat kan gitu seharusnya gitu ya. Nebasnya tambah cepat, tapi ini enggak ya. Ali bin Abi Thalib diam, menunda gitu. Lalu ini kalimat Ali bin Abi Thalib lagi. Aku tunggu sampai lenyap marahku. Ternyata Ali bin Abi Thalib diam itu, dia itu apa? Dia itu sedang menahan marahnya gitu. Sedang menghilangkan marahnya. Nah, barulah setelah marahnya habis, dia itu aku bunuh semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Jadi luar biasa ini. Teladan yang sangat luar biasa. Jadi kita mengambil keputusan apa saja itu karena Allah. Karena Allah. Ayo sama-sama kita belajar, sama-sama kita belajar. Makanya saya bilang tadi, kalau mengevaluasi diri itu sangat sulit ya. Apakah saya bisa? Belum tentu. Justru karena saya belum bisa itu, maka saya apa? Saya sampaikan materi. Materi ini kan
materi yang biasa aja ya, berulang-ulang ya. Berulang-ulang disampaikan. Tapi enggak apa-apa, kita ulang-ulang agar apa? Agar kita itu ingat lagi. Oh iya, ini harus saya perbaiki. Oh iya, ini harus saya perbaiki. Terus seperti itu. Kalau diri ini sudah lumayan, sudah mulai baik, ayo ajak istri, ajak anak-anak untuk baik ya, untuk baik gitu. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang bisa kita ambil itu perjuangan dalam pembela Islam atau apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus berdasarkan ketulusan iman. Bukan karena kebencian dan kemarahan. Bukan karena kebencian dan kemarahan. Coba kita evaluasi, setahun kemarin itu adakah tindakan atau apa, sesuatu yang saya lakukan, keputusan yang saya lakukan, saya ambil ketika saya marah. Saya ambil ketika saya tidak suka pada orang lain. Itu tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai yang dicontohkan oleh apa? Sahabat Nabi yang juga menjadi menantunya Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dan dari kasusnya Ali bin Abi Thalib itu ternyata apa? Nafsu itu harus dikalahkan. Nafsu itu harus dikalahkan. Seperti yang sering kita sampaikan dulu, di Al-Quran itu ada satu ayat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri ini ada dua potensi, yaitu apa? Potensi yang mengajak kita kepada kesesatan dan mengajak kita kepada kebaikan, ketakwaan. Kita yang memutuskan apakah kita mau sesat atau kita mau menjadi orang baik, menjadi orang yang bertakwa. Allah Maha Adil, Allah siapkan. Kalau kamu ingin apa? Sesat, monggo. Kalau ingin apa? Orang bertakwa, monggo, aku siapkan, katanya Allah. Seolah-olah kan Allah bilang begitu. Tapi nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Nanti akan bertanggung jawab di akhirat. Mulai bertanggung jawabnya apa? Pekan lalu, mulai dicabut nyawa, itu bisa husnul khotimah, bisa su'ul khotimah. Setelah itu mengalami kubur, siksa kubur atau nikmat kubur dan seterusnya dan seterusnya. Kita itu hanya beberapa tahun lagi, Pak, ya. Kalau normal itu, kalau kita sesuai dengan apa? Dengan hadisnya Nabi, usia umatku antara 60 sampai 70. Hanya sedikit yang lebih dari itu, kata Nabi begitu. Hanya sedikit yang lebih dari itu. Jadi kalau yang sudah lebih, bersyukur, gitu. Karena Allah memberi kesempatan. Tapi yang sudah antara 60 sampai 70 ya saatnya, gitu. Saatnya, bisa kapan saja itu. Bisa kapan saja. Di hadis riwayat Baihaqi dan Nasa'i, sepulang dari perang Badar Nabi bersabda ya, raja'tum minal jihadil asghari ilal jihadil akbari. Kalian, kata Nabi, baru pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran akbar. Baru pulang dari perang Badar, Nabi bilang apa? Itu pertempuran kecil. Itu baru pertempuran kecil. Lalu lanjutan hadisnya, fakila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah. Sahabat bertanya, heran ya, apakah pertempuran akbar yang lebih besar itu, wahai Rasulullah, dari perang Badar ini? Nabi sahabat bertanya, Nabi menjawab, faqala jihadun nafsi. Nabi menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Ternyata jihad memerangi hawa nafsu itu lebih berat dibandingkan apa? Peperangan. Perang Uhud, perang Badar itu lebih ringan kita hadapi. Kalau dibandingkan apa? Kita memerangi hawa nafsu. Bukankah kita ini sangat mudah tersinggung? Bukankah kita ini sangat mudah marah? Ya. Bukankah kita ini sangat mudah berbohong? Ya? Coba kita ingat-ingat aja. Mulai pagi tadi, apakah jalan kita itu yang kita alami itu atau yang kita lakukan itu lurus-lurus saja? Tidak ada bohongnya sedikit pun kepada istri, kepada anak, kalau istri kepada suami dan seterusnya.
Ataukah ada sedikit bohong titik nggak apa-apa, yang penting lancar. Misalnya seperti itu. Atau adakah apa? Adakah yang nafsu kita apa? Malas misalnya, malas ke masjid. Malas untuk apa? Untuk berbuat baik dan seterusnya. Ada pengamen misalnya di rumah kita sudah tiduran. Kita malas mau bangun. Padahal biasanya apa ngasih ya. Biasanya ngasih kepada pengamen. Misalnya seperti itu. Adanya pengamen itu kita harus bersyukur, Pak, ya. Karena apa? Pengamen itu membuat kita itu berpahala itu. Maka kalau kita ngasih pada pengamen itu usahakan ikhlas itu, walaupun jengkel ya. Usahakan ikhlas, setelah itu apa? Terima matur suwun, Pak, gitu. Luar biasa kalau bisa itu. Loh kenapa kok beratur suwun? Karena dia memberi kesempatan pada kita untuk berpahala itu. Jadi kembali ke sini bahwa apa? Jihad melawan hawa nafsu itu sangat sulit. Jangan merasa bisa terus ya, jangan merasa bisa terus. Suatu saat kita akan tergelincir. Kita akan tergelincir. Jangankan kita ya. Soal Abu Bakar tadi itu loh. Masih bisa diprovokasi oleh apa? Oleh orang kafir tadi. Oleh orang kafir masih bisa diprovokasi. Seorang Abu Bakar. Jangan terus bilang apa? Wah, Abu Bakar aja bisa diprovokasi, apalagi saya. Tidak seperti itu. Abu Bakar dan kita itu sama-sama manusia. Berarti potensinya sama. Gitu. Kalau kita asah dengan benar, berarti apa? Seharusnya hasilnya juga sama. Potensinya sama. Yang diberikan Allah. Yaitu apa? Dua. Allah beri potensi pada kita, pada kejahatan dan kepada kebaikan. Gitu. Ada yang bilang apa? Iya, Abu Bakar hidup bersama Nabi, enak itu. Belum tentu kalau kita hidup bersama Nabi terus bisa apa? Bisa menjadi Islam. Mau Abu Jahal enggak Islam kok. Mati pun dia mati kafir. Ya. Abu Jahal hidup bersama Nabi. Ya. Abu Thalib juga pamannya Nabi malah. Membela Nabi. Juga tidak bisa Islam. Ya. Juga tidak bisa Islam. Jangan terus bilang karena apa? Oh iya Abu Bakar bersama Nabi, Umar bersama Nabi, enak gitu. Belum tentu, gitu. Belum tentu. Justru kita ini loh Pak, kita ini loh yang dirindukan oleh Nabi. Nabi suatu saat bilang gini, agak melenceng titik. Nabi bilang gini kepada para sahabat, aku merindukan saudaraku. Sahabat heran, bukankah kami ini saudaramu ya wahai Nabi gitu ya? Bukan, kata Nabi. Kalian itu bukan saudaraku, kalian itu sahabatku. Saudaraku itu adalah apa? Orang yang hidup tidak pernah ketemu denganku. Tapi dia apa? Dia mempercayaiku kalau aku ini Nabi. Jadi kita ini kan nggak pernah ketemu Nabi. Ya, kita nggak pernah ketemu Nabi. Tapi kita percaya kalau Muhammad itu seorang Rasulullah. Maka kita itu dirindukan oleh Nabi. Kita itu dirindukan oleh Nabi. Jadi enggak apa-apa kita enggak hidup bersama Nabi. Malah diuntungkan kita dirindui oleh Nabi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ingat ini lagi. Memerangi hawa nafsu itu sangat banyak ya. Memerangi hawa nafsu sangat banyak. Malam ini coba kita ambil satu saja. Ingin dipuji gitu. Ingin dipuji. Ini kita ingat lagi. Minimal 17 kali kita membaca Quran surat ke-1 ayat ke-2. Apa bunyinya Pak? Quran surat 1 ayat ke-2. Kalau khusus Al-Fatihah itu ayat pertama itu Bismillah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Ayat keduanya ini Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kok saya bilang 17 kali? Karena surat Al-Fatihah itu wajib kita baca ketika kita sholat. Padahal kita sholat yang fardu itu 17 rakaat dalam sehari semalam. Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2. Itu 17 rakaat. Berarti 17 kali kita membaca itu. Minimal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita ada sholat rawatibnya berarti tambah. Kalau ada duhanya berarti tambah. Kalau ada apa? Ada
tahajudnya berarti tambah. Harusnya kita di hati, di otak itu alhamdulillahirabbil alamin. Betul-betul meresap di otak kita, di hati kita. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berarti apa? Yang lain selain Allah tidak berhak dipuji. Selain Allah itu tidak berhak dipuji. Itu hakikatnya seperti itu. Dan memang kita ini apa? Kok bisa mau minta dipuji? Wong kita ini nggak bisa apa-apa. Ya. Wong nahan kentut aja nggak bisa itu. Nahan kencing aja nggak bisa itu. Coba. Jadi kita nggak bisa apa-apa itu. Yang bisa itu hanya sedikit ya, sedikit saja. Yang bisa dibandingkan Allah, tahu. Jauh. Allah bisa segalanya ya. Allah bisa segalanya. Kalau Allah menginginkan sesuatu, cukup bilang apa? Kun fayakun. Kalau kita ingin kaya, apakah bisa kita bilang kun fayakun? Enggak bisa, kita harus usaha, kita kerja keras, kita berdoa kepada Allah. Gitu. Itu pun apa? Belum tentu kita bisa kaya. Terserah Allah kita mau kaya atau enggak. Bisa jadi kita sudah kerja keras, sudah berdoa kepada Allah, sudah tawakal, tapi Allah mengetahui, oh kalau si fulan ini soge, nanti ini jadi orang durhaka. Sering apa? Memanfaatkan harta kekayaannya untuk apa? Untuk berbuat zalim, untuk berbuat dosa. Gitu. Maka oleh Allah tidak dibuat kaya. Gitu. Dibuat biasa saja, pokoknya bisa makan. Gitu. Pokoknya bisa makan. Jadi kalau kita kebetulan tidak kaya, berbaik sangka seperti itu. Berarti ya inilah kebaikan yang terbaik menurut Allah. Yang terbaik menurut Allah. Ini segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang lain tidak berhak dipuji. Kita mengakui bahwa hanya Allah yang berhak dipuji. Lalu kenapa kita kok minta dipuji? Kenapa kita kok minta dipuji? Apakah kita nggak boleh minta apa? Mendapatkan pujian? Boleh. Boleh, asalkan kita nggak memintanya. Ya. Dan kalau kita dapat pujian, ya jangan lama-lama menikmatinya. Ya. Menikmatinya jangan lama-lama. Ya. Langsung istighfar aja. Ya. Langsung istighfar. Lalu kenapa kalau kita dipuji orang, kita itu apa? Kita senang. Ya. Kita senang. Ya mungkin ya sebagai manusia kita dipuji senang, tapi sebentar aja ya. Sebentar aja. Langsung bilang apa ya Allah, bukan saya yang berhak dipuji, tapi engkau. Seperti itu. Semua yang ada pada diri ini, semuanya dari engkau. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, kecuali jika ditolong oleh Allah. Muka yang cantik, dengan mudah Allah akan membuatnya jelek. Gitu. Orang yang sangat pandai, cerdas, akan dengan mudah oleh Allah dibuat goblok, gitu. Dibuat gila aja sudah nggak pandai, gitu. Dibuat gila aja sudah nggak pandai, dibuat gegar otak aja sudah nggak pandai, gitu. Dan seterusnya. Lalu kenapa kalau kita dipuji orang kita menikmatinya? Ya? Padahal yang memuji kita itu belum tentu jujur, loh. Wong kita itu nggak ganteng itu dipuji ganteng kok seneng, gitu. Ya. Itu menghina berarti, ya. Wong kita nggak ganteng itu, dipuji sampean dong ganteng gitu. Ya. Harusnya sampean menghina aku, ya, tempelengnya gitu misalnya. Jadi, tapi kita itu suka marah kalau apa? Itu dibilangi jelek ya. Padahal betul-betul jelek. Gitu. Padahal betul-betul jelek. Kita marah itu. Saya ya tingginya 160. Sampean lo pendek Natal. Itu marah. Padahal memang pendek. Gitu. Padahal memang pendek. Kita suka seperti itu. Bahayanya Pak, kalau apa? Memuji itu tidak jujur ya, tidak jujur. Di hadis riwayat Bukhari nomor 2662 dan Muslim nomor 3000 dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, ada seorang yang memuji orang lain di sisi Nabi. Lalu Nabi SAW bersabda, saya baca artinya langsung, celaka kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Diulang-ulang oleh Nabi. Mungkin Nabi itu tahu
pujiannya itu tidak sesuai dengan apa? Kenyataannya. Tidak kenyataan. Nabi langsung bilang seperti itu. Berarti apa? Memuji itu tidak boleh kalau apa? Yang memuji itu tidak jujur ya. Ini buktinya, celaka kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Ini adalah lanjutan hadisnya. Siapa saja di antara kalian jika harus memuji saudaranya, hendaklah dia mengucapkan, aku mengira si fulan itu demikian. Jadi Nabi mengajarkan pada kita, kalau ada orang yang khusyuk, kelihatan khusyuk di sini, sholat ke masjid, kita bilang apa? Aku mengira orang ini khusyuk. Dia diajarkan Nabi. Memang agak sulit kalimatnya. Kenapa? Orang yang khusyuk hadir ke masjid tadi ini belum tentu betul-betul khusyuk. Bisa karena riya. Gitu lah, Pak. Tapi kita tetap berbaik sangka. Berbaik sangkanya kayak gini. Aku mengira si fulan ini khusyuk misalnya. Aku mengira si fulan ini pandai. Ini yang diajarkan Nabi seperti itu. Dan Allah lah yang lebih tahu secara pasti kenyataan sesungguhnya. Kan hanya Allah yang tahu. Apakah kita betul-betul ikhlas karena Allah? Berkorban kemarin, apakah kita ikhlas karena Allah? Hanya Allah yang tahu. Dan kita sendiri sebetulnya. Oh iya, aku berkorban ini ternyata apa? Agar dianggap orang itu soge, agar dianggap orang itu taat setiap tahun berkorban. Kita sendiri tahu, gitu. Kita sendiri tahu. Tapi itu tadi loh, karena kita punya dua potensi, satunya jelek, satunya jahat. Di saat seperti itu, memuji diri sendiri itu berarti apa? Potensi jahatnya yang bekerja. Jamaah yang dirahmati Allah, bahayanya memuji atau minta pujian kalau tidak jujur itu menurut Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin ya, pujian secara berlebihan bisa terjerumus pada dusta ya. Memuji orang berlebihan bisa terjerumus pada dusta. Seperti tadi itu. Seperti tadi itu orang yang dipuji pinter padahal tidak pinter, kita puji pinter dan seterusnya. Lalu menurut Al-Ghazali lagi, memuji dengan berpura-pura itu berarti mencari muka. Ya. Mencari muka. Ada orang yang apa? Memuji orang lain karena mencari muka. Ya. Karena mencari muka. Ingin apa? Biasanya orang ini suka menyebarkan berita. Ya. Ada berita di sana disebarkan ke sini. Agar apa? Nampak di sini baik gitu loh. Di sini baik. Hati-hati Pak, kalau di sini itu dibaik-baikkan, di sana terus menjelek-jelekkan sana, berarti orang itu berpotensi apa? Menjelek-jelekkan sini, membaik-baikkan sana, di sana. Ya. Buktinya apa? Dia menjelek-jelekkan sana di sini. Gitu. Hati-hati dengan orang seperti itu. Ya. Nah, tidak didukung fakta. Ya. Dia memuji tapi tidak didukung fakta, hanya membual dan bohong. Gitu. Hanya membual dan bohong. Di Islam itu ada apa? Prinsip harus apa? Berprasangka baik. Ya. Orang yang sedang apa? Yang sedang berdosa, apalagi kita tidak tahu apakah dia betul-betul berbuat dosa, tidak boleh kita sebarkan kemana-mana. Walaupun kita tahu. Berarti kita harus hati-hati dengan HP kita. Kalau di WA kita itu ada penyebaran apa? Tentang ini, tentang apa? Sesuatu yang viral misalnya. Kita jangan ikut-ikutan menyebarkan, Pak. Kalau itu sesuatu yang jelek ya. Kenapa? Karena itu belum tentu benar. Kalau benar, kita ikut bantu sebar-sebarkan, ada hadisnya. Kalau kita itu apa? Memviralkan sesuatu atau menghina orang lain yang sedang berdosa, dia akan melakukan dosa yang sama. Itu hadis, Pak. Bahaya. Jadi kalau ada sesuatu yang viral dan itu jelek, cukup di HP kita, langsung kita hapus ya. Agar kita tidak tergoda untuk menyebarkan. Walaupun itu benar ya. Kalau sesuatu yang jelek ya. Kalau sesuatu yang jelek. Dan sulit itu ya. Kita itu biasa apa? Seneng kalau apa? Ikut menyebarkan kejelekan orang. Kita itu senang. Itu memang potensi kita itu loh Pak, dua ya. Kita harus waspada terus ya.
Bagi yang dipuji, menurut Al-Ghazali, dia bisa apa? Sombong. Orang dipuji itu kalau nggak jelas bisa sombong, bisa ujub. Ujub itu bangga ya. Ujub itu bangga. Bisa sum'ah. Sum'ah itu apa? Menceritakan kebaikan-kebaikan yang dulu. Kebaikan-kebaikan yang dulu. Itu menurut Al-Ghazali. Nah, ini ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ra'aitumul maddahina fahsau fi wujuhihimut turab." Artinya jika kalian melihat orang yang suka memuji, maka siramkanlah debu ke mukanya. Itu Nabi ya. Itu yang maksudnya apa? Orang tadi itu loh, Pak, suka menjelek-jelekkan orang lain ya. Orang sana dijelekkan di sini. Itu menurut Nabi, ambil debu terus siramkan ke mukanya gitu. Itu. Nabi yang bersabda, bukan saya hanya membaca ini. Saya hanya membaca. Jadi kalau memang ini berat sekali Pak, nafsu kita butuh pertolongan Allah dan usaha keras ya, untuk apa? Untuk tidak memuji orang lain yang tidak sesuai ya, yang tidak sesuai. Apakah memuji tidak boleh? Boleh tentu saja ya, boleh. Asalkan apa? Asalkan jujur satu. Yang kedua apa? Penuh kearifan ya, penuh kearifan. Penuh kearifan itu apa misalnya? Kita lihat orang yang kita puji itu tidak menyebabkan dia sombong, tidak menyebabkan dia itu apa? Ujub tadi itu. Kalau berpotensi dia akan menjadi orang sombong, kita nggak usah memujinya. Gitu. Kita tidak usah memujinya. Nanti orang itu sombong. Gitu. Nah ini tidak akan menimbulkan keburukan kepada orang itu. Ini Rasulullah SAW pernah memuji Pak, ya. Nabi pernah memuji Abu Bakar itu loh. Sholat witir sebelum tidur. Kan Abu Bakar dan Umar itu bilang, aku kata Abu Bakar selalu sholat witir sebelum tidur. Terus Umar bilang, kalau aku enggak ya, aku sholat witirnya setelah aku tidur. Bangun tidur aku witir. Karena berbeda, dua orang sahabat utama itu menghadap Nabi. Nah, di hadapan Nabi Abu Bakar bilang, wahai Nabi, aku selalu sholat witir sebelum tidur. Terus Nabi bilang, kenapa? Karena khawatir nanti aku tertidur terus, langsung subuh, sehingga saya nggak sempat witir. Maka Nabi bilang apa? Wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang sangat berhati-hati. Nah, ini Nabi memuji Abu Bakar. Karena apa? Satu, Nabi memujinya apa? Memang seperti ini adanya ya, tidak mengada-ada ya, tidak mengada-ada. Dan apa? Abu Bakar kalau dipuji seperti ini nggak mungkin apa? Nabi yakin menjadikan Abu Bakar menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang ujub gitu. Lalu setelah itu apa? Giliran Umar bilang pada Nabi, wahai Nabi, aku selalu apa? Sholat witir setelah aku bangun tidur gitu. Maka Nabi menjawab, wahai Umar, kamu adalah orang yang kuat ya, yang sangat kuat. Jadi dua-duanya dipuji oleh Nabi. Dua-duanya dipuji. Berarti Pak, kalau kita itu merasa nanti malam tidak bisa bangun sebelum subuh, berarti apa? Salat witir sebelum tidur. Karena salat witir sangat dipesankan oleh Nabi kepada siapa? Kepada Bilal gitu. Sangat dipesankan, diwasiatkan. Salat witir sebelum tidur. Bahkan kalau merasa begini, misalnya kita niat apa? Puasa Senin Kemis ya. Senin itu ada kegiatan ya, sahur ya. Setelah itu apalagi gitu ya. Kalau saya sholat witir nanti malam, waktunya nggak cukup. Tak sholat witir sekarang aja habis isya. Itu boleh-boleh saja ya. Ini dasarnya ini loh. Wahai Abu Bakar, kamu orang yang sangat hati-hati. Wahai Umar, kamu seorang yang sangat kuat. Jadi itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apakah kita tidak boleh memuji? Boleh ya, boleh. Asalkan apa? Kita memujinya jujur. Ya. Jujur. Dan apa? Kita yakini orang yang kita puji tidak akan menjadi sombong. Tidak membawa keburukan kepada orang itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan
sore ini. Nah, ini diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban ya. Tahun depan 1448 Hijriah bisa menghubungi takmir untuk mulai menabung ya. Ini ada hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah dari Abu Hurairah, "Mau wajada sa'atan li ayyudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa diberi kelonggaran rezeki tapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholatku. Nabi melarang kita itu seolah-olah ya, Nabi melarang kita itu ke masjid gitu ya. Kamu jangan ke masjid, kamu punya uang nggak mau korban. Seolah-olah seperti itu. Menurut hadis ini. Ayo agar nanti insya Allah kurban tahun depan itu tanggal 18 Mei ya. 2026, 2027. Maka ayo mulai menabung tahun ini. Kalau kita menabung 300 sebulan, insya Allah cukup untuk berkorban tahun depan. Dan insya Allah lebih ringan bagi kita, insya Allah lebih ikhlas. Daripada kita itu mengeluarkan uang 3 juta tahun depan, itu lebih enak mengeluarkan 300.000 tiap bulan. Insya Allah ini ada kesalahan 18 Mei 2027 ya, 2027. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.